Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, khatib menyeru kepada jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa menjaga dan berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan takwa tersebut kita diberikan solusi pada masalah-masalah yang sedang kita hadapi, dan dengan takwa semoga kita juga dilimpahi rezeki yang tidak disangka-sangka, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan menyaksikan, bahkan melakukan yang namanya pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di tanah air bangsa Indonesia ini. Pemilihan tersebut merupakan rutinitas pemerintah demokrasi di Indonesia, sehingga sesuatu yang harus terus-menerus berjalan. Yang penting dalam prosesnya, pemilu tidak boleh merusak persatuan dan kesatuan, persaudaraan, bahkan kerukunan di antara sesama anak bangsa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kontestasi pemilu, kita disodorkan dengan pilihan-pilihan calon pimpinan yang harus kita pilih. Maka dari itu kita harus mencari sosok pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur agama kita yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surat Al Imran ayat 159 dijelaskan nilai-nilai kepemimpinan Islam yang menjadi keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dalam ucapan dan perbuatan, mereka pasti pergi meninggalkanmu, tidak mau berdekatan denganmu. Maafkanlah mereka, mohonkan ampunlah untuk mereka, ajaklah mereka bermusyawarah, mendengarkan aspirasi mereka dalam segala perkara yang akan dikerjakan. Jika engkau sudah berketetapan hati, tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Quran surat Al Imran ayat 159. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Ayat ini mengurai dengan tegas bahwa cara-cara Rasulullah SAW dalam memimpin sungguh mulia. Beberapa karakter yang terekam dalam ayat ini adalah: yang pertama, berlaku lemah lembut; yang kedua, tidak kasar atau tidak arogan, baik dalam ucapan atau perbuatan. Kemudian yang ketiga,
siap memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, selalu memohonkan ampunan untuk rakyatnya yang berbuat dosa. Yang kelima, siap mendengarkan aspirasi rakyat. Yang keenam, memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas yang diemban. Yang ketujuh, selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang mulia yang memiliki jiwa kepemimpinan ideal. Bahkan tidak akan ada umat setelahnya yang bisa meniru persis kepemimpinannya Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW secara sempurna dan menyeluruh. Umat setelahnya hanya bisa meniru dan meneladani semampunya. Itu pun hanya dalam beberapa faktor saja. Salah satu sifat Nabi yang sulit ditiru oleh manusia sekarang adalah Nabi tetaplah seorang figur yang sederhana dengan rumah dan isi seadanya. Meskipun beliau adalah seorang pemimpin agama dan umat manusia, atau dalam tradisi Romawi beliau merupakan seorang raja. Itulah kenapa Rasulullah menjadi contoh yang ideal bahwa pemimpin tidak harus haus atas harta dan kuasa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selain kesederhanaan dari Rasulullah dalam hidupnya, Rasulullah juga gemar memaafkan dan mohonkan ampun ketika umatnya berlaku salah, bersedia untuk bermusyawarah, dan kemudian bertawakal ketika tekad sudah bulat. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mungkin demikian khutbah Jumat pada kesempatan yang mulia ini. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua, bagi khatib pribadi, bagi jamaah, bagi masyarakat pada umumnya. Semoga kita bisa meniru, meneladani kehidupan Rasulullah sebagai pemimpin yang ideal, pemimpin umat manusia, sehingga dengan melihat Rasul kita juga bisa menilai calon-calon pemimpin yang akan kita pilih, sehingga terwujudlah pemimpin yang ideal sesuai dengan harapan kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. قولوا قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.